Muhammad Mahfud MD lahir 13 Mei 1957 di Sampang, Madura, Jawa Timur. Mahfud menikah dengan Zaizatuni Hayati dan dikaruniai 3 anak, yakni Dr. M. Ikhwan Zain, Dr. Vina Amalia, dan Royhan Akbar SH MCL. Mahfud MD menempuh pendidikan dasar dan menengah di Pamekasan, Madura. Bersekolah di SD Negeri Waru, sembari mondok di pesantren Al-Mardiyah. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri Pamekasan. Setelah itu, Mahfud melanjutkan pendidikan di Yogyakarta, menyelesaikan Sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri, kemudian menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jurusan Hukum Tata Negara, dan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada, jurusan Sastra Arab. Mahfud meraih Magister Ilmu Politik dan Doktor Ilmu Hukum Tata Negara dari UGM. Mahfud MD mengawali karir sebagai dosen di alma maternya UII Yogyakarta. Menurut saya, Profesor Mahfud MD merupakan teladan nilai berorientasi pelayanan. Saat menjabat Menko Polhukam, beliau sering menjelaskan kasus hukum besar seperti pembunuhan Brigadir J secara langsung dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Sikap ini mencerminkan panduan perilaku ASN dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat, menyampaikan informasi yang benar, serta memberikan rasa aman dan kepastian dalam pelayanan. Bagi saya, keberanian Profesor Mahfud mengungkap transaksi janggal 349 triliun di Kemenkeu mencerminkan nilai akuntabel. Ia tetap terbuka pada publik meski beresiko menghadapi tekanan politik. Sikap ini menegaskan bahwa akuntabilitas berdasarkan keterbukaan, integritas, dan tanggung jawab adalah prinsip utama dalam menjalankan amanah negara. Prof. Mahfud dengan pertimbangan hukum yang tajam saat menjabat Hakim MK menjadi teladan nilai kompeten bagi ASN, pembelajaran aktif, berpikir luas, dan berorientasi pada kualitas dan kemaslahatan. Profesor Mahfud sangat mencerminkan nilai harmonis. Dalam berbagai konflik politik antar lembaga, ia selalu mengedepankan dialog dan solusi yang adil. Saya sangat terkesan dengan sikap loyalitas Prof. Mahfud terhadap konstitusi dan prinsip keadilan. Sebagai Ketua MK, ia menolak segala bentuk intervensi politik yang berusaha mengatur dari putusan pengadilan. Nilai loyal dalam berakhlak menuntut ASN bersetia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepentingan bangsa. Mahfud MD mengingatkan kita bahwa loyalitas yang benar bukanlah pada kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi kepada hukum dan cita-cita luhur negara. Saya pribadi kagum bagaimana Prof. Mahfud mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Ia aktif menggunakan media sosial seperti Twitter untuk menjawab isu aktual atau meluruskan hoax yang menyerangnya. Nilai adaptif dalam panduan perilaku mengajarkan kita untuk menerima perubahan positif, memanfaatkan teknologi, dan tetap responsif terhadap perkembangan yang cepat. Dengan langkah itu, beliau menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah harus mengikuti dinamika masyarakat agar tetap dapat dipercaya. Menurut saya, Prof. Mahfud MD menunjukkan teladan nilai kolaboratif ketika menangani kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Ia tidak bekerja sendirian tetapi menjalin kerjasama dengan Komnas HAM, kejaksaan, dan lembaga lain untuk merumuskan langkah penyelesaian. Panduan perilaku ini mengingatkan kita untuk menghargai kontribusi pihak lain dan bersinergi demi tujuan bersama. Mahfud MD memperlihatkan bahwa masalah besar hanya bisa diselesaikan melalui kerjasama lintas sektor. Kami melihat bahwa pelayanan yang dilakukan Prof. Mahfud itu lebih dari sekedar menyampaikan informasi. Beliau menghadirkan kejelasan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Panduan perilaku berorientasi pelayanan menekankan pentingnya kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan hasil kerja memberi manfaat nyata. Sikap beliau menjadi pengingat agar setiap ASN menjadikan pelayanan sebagai panggilan moral, bukan sekedar kewajiban formal. Bagi saya, akuntabilitas yang ditunjukkan oleh Prof. Mahfud sangat menginspirasi. Mengungkapkan transaksi besar yang mencurigakan membutuhkan integritas yang tinggi, apalagi jika risiko yang dihadapinya tidak kecil. Nilai ini mengajarkan kita untuk berani menyampaikan kebenaran berbasis data demi menjaga kepercayaan publik. Beliau menjadi bukti bahwa keberanian dan tanggung jawab adalah pilar utama kepemimpinan. Menurut saya, Profesor Mahfud MD tidak hanya unggul dalam kompetensi hukum, tetapi juga ada aktif dalam cara berkomunikasi dengan masyarakat. Ia mampu menjembatani ilmu tata negara yang kompleks dengan gaya komunikasi yang sesuai zaman, termasuk lewat media sosial. Hal ini memperlihatkan sinergi nilai kompeten dan adaptif yang selaras dengan panduan perilaku ASN, menguasai bidang tugas sekaligus responsif terhadap perubahan dan kebutuhan publik.